Jadi tadi sudah disampaikan juga ada dari minyak sawit CPO itu dibersihkan dulu beberapa pemotornya yang bisa mengganggu kinerja katalis itu dengan unit yang kami sebut unit AIVO, ya, produksi AIVO. Produknya adalah AIVO itu, Industrial Vegetable Oil. Ini kami bekerja sama dengan Kemurgi, PT Kemurgi. Nah, dari AIVO yang diperoleh baru diumpankan ke unit yang kami sebut unit Bensa. Hai, selamat datang di channel Cerita Muria. Jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Startnya kira-kira 2 tahun yang lalu dari kami berkolaborasi dengan CARE ITB, namanya Pusat Katalis Rekayasa Katalis ITB. Pimpinannya adalah Pak Profesor Subagio. Idenya adalah membantu beliau untuk membuat rangkaian reaktor. Reaktor pertama itu fungsinya adalah menfilter getah dan unsur-unsur partikel lain dari crude CPO istilahnya ya, CPO, untuk akhirnya kita buat kriteria baru namanya Industrial Vegetable Oil, AIVO. Nah, AIVO ini jauh lebih murah dari RDPO. Targetnya intinya memang difokuskan untuk energi. Kami buatkan mesinnya tersebut, sudah ada di Kabupaten Musi Banyuasin, makanya tadi Bupati Musi Banyuasin datang. Kemudian ada satu lagi yang kita buat, reaktor untuk pembuatan katalis merah putih. Jadi Pak Bagjo ini bukan ahli sawit, tapi ahli katalis. Beliau yang menciptakan katalis merah putih. Nah, Pura diberi kepercayaan juga membuat reaktornya, membuat mesinnya. Sekarang ada di ITB. Ini satu rangkaian. Kemudian rangkaian terakhir adalah reaktor cracking. Dengan adanya katalis dilalui AIVO tadi, akan keluarlah Bensa. Reaktornya ya ada yang kawan-kawan lihat di sini. Ini panel, yang itu utility, reaktor utamanya di sini. So far seperti ini, dan lebih detailnya mungkin dari pihak Pak Bagjo dengan CB, silakan. Di antara katalis-katalis yang kami kembangkan itu adalah salah satunya adalah katalis yang bisa digunakan untuk mengkonversi minyak sawit menjadi bensin. Ada katalis-katalis yang lain, tapi yang ini adalah katalis yang bisa mengkonversi minyak sawit menjadi bensin. Nah, kami melakukan percobaan di laboratorium dalam skala kecil, lalu karena ini berpeluang untuk dibesarkan menjadi skala komersial, kami melangkah ke tahap skala pilot, skala pilot. Itu ada di ITB. Nah, kemudian dilanjutkan, ini adalah skala percontohan. Ini adalah skala, kapasitasnya 1000 liter umpan per hari. Ya. Nah, itu dibantu oleh PT EMI dalam bersama-sama kami merancang unit, lalu diwujudkan unitnya bersama-sama PT Pura. Dan tadi sudah disampaikan dari katalis yang kami kembangkan, katalis yang dikembangkan, kemudian itu juga kalau di laboratorium membuatnya hanya 10 gram ya. Nah, sekarang ini kami harus membuat sekitar sekali buat tuh 50 gram. Jadi untuk ini kita butuh sekitar 2 reaktor sekitar 50 gram juga. Nah, itu dibuat alat yang untuk membuat katalis itu dibuat juga oleh PT Pura. Nah, seperti itu kira-kira ini. Nah, sekarang yang terakhir, jadi tadi sudah disampaikan juga ada dari minyak sawit CPO itu dibersihkan dulu beberapa pemotornya yang bisa mengganggu kinerja katalis itu dengan unit yang kami sebut unit AIVO.
ya, produksi AIVO. Produknya adalah AIVO itu, Industrial Vegetable Oil. Ini kami bekerja sama dengan Kemurgi, PT Kemurgi. Nah, dari AIVO yang diperoleh baru diumpankan ke unit yang kami sebut unit bensa, bensin sawit. Nah, tadi itu yang dari situ dikonversi oleh katalis menjadi bensin. Jadi AIVO masuk ke unit ini, ketemu katalis pada temperatur tertentu lalu berubah menjadi bensin yang tadi sudah disampaikan ronnya bisa sekitar 105 sampai 115 gitu, jadi berkisar seperti itu. Kira-kira setengah lah, setengah minyak sawit itu menjadi itu. Lalu ada produk-produk lain yang kemudian bisa kami manfaatkan juga. Tapi keekonomiannya kami akan selalu akan meningkatkan dulu, jadi jangan ditanyakan sekarang. Kami akan memperbaiki bahan bakunya dan sebagainya, prosesnya dan sebagainya masih akan kami kembangkan agar mudah-mudahan akan tercapai keekonomian yang baik. Awalnya ini kan sudah lama sekali ya kan, jadi dulu itu ada yang namanya stearin, itu oleh pabrik kelapa sawit yang skala kecil itu dibuang-buang. Nah, padahal minyak sawit stearin itu sebetulnya adalah hidrokarbon. Jadi kalau diproses sedikit saja dia bisa menjadi hidrokarbon. Jadi bisa jadi diesel, bisa jadi jadi solar, bisa jadi minyak tanah, ya, jadi kerosin, lalu bisa jadi bensin. Tapi kami yang proses ini kami arahkan ke arah bensin karena ya import bensin Indonesia itu yang paling besar kan, jadi gitu. Nah, dulu sebetulnya pengembangannya sejak kami sudah mulai itu yang dari saya ceritakan itu tahun 82. Tapi kemudian kami nggak punya mitra untuk membiayai penelitian. Nah, kami beruntung kemudian dibantu oleh EBTKE untuk didanai oleh BPDPKS. Gitu. Dana ini yang kemudian bisa mulai dari laboratorium yang kecil, kalau kecil murah ya, tapi kemudian yang besar begini sangat mahal. Gitu. Jadi itu bantuan. Sudah cukup, Pak Bupati, Pak Iya. Ya, sekarang minyak ini sedang ada operasi pasar kan? Tapi kedepannya kebun kita tambah luasannya, jadi produksinya bisa nambah, ya, sehingga memang kebutuhan untuk makan, kemudian juga nanti bisa pakai untuk BBM, ya, dan mudah-mudahan juga nanti nggak usah tergantung dari CPO aja, mungkin ada jenis apa bahan bakunya ya. Nah, harapannya Pak ke depan Pak. Kita mandiri energi. Ya. Kita harus bisa mencukupi kebutuhan energi masyarakat dengan sumber energi yang ada di Indonesia dan kita harus mampu menguasai teknologinya. Masih butuh waktu. Kalau yang ini kan tadi skalanya, skala kecil, kita akan lihat ditingkatkan sampai skala berapa. Dan nanti itu ya, bisa nggak ini dimanfaatkan di daerah-daerah penghasil sawit. Ya misalnya kampung atau kecamatan-kecamatan yang punya kebun sawit, mereka bisa menjadi produsen. Ya, kita mendukung kebutuhan BBM masyarakat. Ya, nah kalau skala besarnya nanti harus kita bikin kilang. Nanti tentu saja butuh waktu. Selanjutnya nanti kami ada press conference.